Assalamualaikum, hai property lovers. Semoga dalam keadaan terbaik ya. Jumpa lagi di channel Properti Asyik, channel yang menyajikan informasi seputar properti yang asyik dan menarik. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah rumah lawasan dengan nuansa etnik yang berada di pinggiran kota Jogja. Penasaran seperti apa tampilannya? Ditonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menginformasikan properti yang asyik dan terbaik untuk Anda. Oke, property lovers, inilah rumah yang akan kita review pada episode kali ini. Rumah Villa Janji Jogja namanya. Bisa dilihat di map, lokasinya berada di Gunung Sempu, Jogja bagian selatan. First impression dari rumah villa ini, tentu saya melihat ini benar-benar rumah yang etnik ya, lawasan, dan lokasinya berada di hook persimpangan, di sudut persimpangan, serta berada di ketinggian yang kemudian bisa memberikan pemandangan view ke arah kota Jogja di sebelah sana. Jadi ini rumah suasananya, lingkungannya asri. Nah, bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 200 meter dengan lebar muka 10 meter ya. Dan berada di ketinggian, tentu ini memberikan kelebihan menawarkan pemandangan area kota Jogja di sebelah sana yang asri. Dan lingkungannya pun juga masih lingkungan pedesaan ya, meskipun ini adalah penataannya untuk perumahan. Nah, property lovers, dari depan kita lihat ini ada ditempatkan batu-batuan besar yang ditempatkan berjajar gitu ya. Dan ini semakin memberikan kesan etnik dari rumah kawasan ini. Nah, kesan etnik itu semakin diperkuat dengan adanya tanaman pohon Kamboja yang ada di depan. Nah, kemudian kita akan bergeser lagi ke dalam, dan ini kita lihat ada satu pagar kayu ya, yang konon katanya ini didatangkan dari bekas keraton Solo. Dan di sebelahnya ini ada satu kursi kayu yang Portil Force bisa lihat ini benar-benar dari sisi modelnya model lama banget, tapi masih kuat gitu ya, masih kokoh, bisa ditempati, bukan sekedar pajangan. Sekarang kita akan bergeser ke samping. Ini ada bangunan kayu yang menarik perhatian saya. Ini namanya jineman. Kalau property lovers tahu, jineman itu dulu dipakai sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen buminya. Dan biasanya ditempatkan di halaman depan. Rumah kayu ini ukurannya kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter persegi ya. Dan yang menjadi ciri khas dari jineman itu biasanya dibangun di atas tanah, jadi semacam rumah panggung tapi tidak begitu tinggi. Dan karena jineman itu bisa dijadikan sebagai status sosial, maka biasanya ada ukiran ornamen yang menjadi kekhasan dari jineman itu. Kalau ini ada kentungan, saya nggak tahu, mungkin ini tambahan gitu ya. Dan ini property lovers bisa lihat warna coraknya, kemudian juga memang dibikin, maksudnya tidak dicat ulang, biar khas, otentik gitu ya. Nah, kita akan lihat dalamnya. Ini dalam ruang dari jineman ya, memang satu ruangan plong gitu ya, dan kemudian untuk atapnya biasanya menggunakan genteng dari tanah liat. Nah, jineman itu hampir mirip dengan gazebo, ruangan tambahan di halaman. Bedanya kalau gazebo terbuka, maka jineman itu tertutup ya. Ini untuk lantainya menggunakan papan kayu, dan biasanya jineman itu menggunakan kayu jati kualitas nomor 1 ya, property lovers. Nah, kita lihat ini slot jendelanya juga terbuat dari kayu. Jadi ini sebuah kayu yang kelihatan tebal gitu ya, kokoh, kelihatan memang ini. Dan konon katanya ini kayunya sangat lama, 1800-an, lama sekali ya property lovers. Ini tampak ke samping. Nah, property lovers, biasanya jineman itu dibuat dengan konsep knockdown sehingga bisa dibongkar dan digunakan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena sekarang jineman itu digunakan sebagai ruang multifungsi, maka
ruangan ini memiliki akses ke kamar mandi dan untuk ke dapur ya. Ini tampilan tampak ke depan gitu ya. Meskipun lazimnya Jineman itu menghadap ke samping, jadi tidak membelakangi atau berhadapan dengan bangunan utama. Nah, ini suasana tampilan dari kalau kita lihat dari Jineman. Berikutnya di samping ini kita lihat ada wastafel, sayangnya bukan lawasan, minimal dari gerabah ya, akan lebih bagus lagi. Nah, di sini ada area yang bisa diperuntukkan untuk dapur dan di sampingnya lagi ini ada kamar mandi. Meskipun ini rumah etnik, tapi klosetnya juga duduk ya, tidak lawasan, tidak semuanya lawasan. Sekarang kita akan menjelajahi lebih dalam lagi, masuk ke dalam untuk melihat bagaimana sih tampilan dari rumah villa Janji Jogja ini ya, Property Lovers. Nah, di bagian lorong ini akses masuk kita disambut dengan satu set kursi teras gitu ya, kursi tamu, dan ini lantainya menggunakan tegel lama. Untuk lampunya menggunakan lampu pijar dengan dudukan dari kayu. Nah, kalau kita lihat ini kursi set yang model lama biasanya kita jumpai di rumah orang tua kita atau mungkin di rumah kakek nenek yang ada di kampung gitu ya, di desa. Ini khas. Nah, kemudian kita akan lihat lagi. Jadi rumah villa ini terdiri dari 2 bangunan utama dan 1 tadi Jineman ya. Bangunan yang di sebelah kiri ini terdiri dari 2 kamar tidur, sedangkan yang di kanan ini adalah bangunan ruang utama dan dapur serta kamar tidur. Sekarang kita akan lihat dulu sebelah kiri, ini bangunan 1 kamar tidur, di depannya sudah ditempatkan 1 bangku kayu yang lagi-lagi ini bangku yang lama. Meskipun lama tapi nggak rapuh ya, Property Lovers. Ada bukan jendela yang besar, kemudian ada rak ambalan dari kayu juga untuk menambah wall dekornya ya, untuk lampu pijar dengan dudukan kayu. Dan kemudian kita lihat seperti apa tampilan di kamarnya. Oke, ini kamarnya cukup besar, mungkin sekitar 4x4 gitu ya. Sayangnya dipannya bukan dipan pakai ranjang yang lawas ya, ini spring bed gitu ya. Tapi di sana itu ada kursi kayu dan ini juga meja riasnya ya. Ini kursi kayu yang bioskop, dipakai di bioskop zaman baheula, zaman dulu, tempo dulu. Dan kemudian di kamar tidur ini punya 1 kamar mandi dalam. Kita lihat kamar mandi dalamnya tidak begitu besar ya, dan memang kamar mandi ini juga menggunakan kloset duduk. Oke, sekarang kita akan bergeser lagi ke sampingnya. Ya, di sana ada 1 ruangan yang dipisahkan dengan gerbang yang ini menarik sekali, Property Lovers, bisa kelihatan ya. Ornamennya ini memberikan kesan seperti di villa yang etnik ya, konsep tradisional etnik. Ini ada 2 guci ditempatkan besar di depan. Kita akan masuk ke dalam dan oke, ini ternyata ini ruangan kamar tidur juga ya, Property Lovers. Depannya ini ada tambahan untuk pajangan ya, untuk kayak apa tuh, keranjang gitu ya, keranjang untuk mengangkut hasil panen. Ini ada 1 kamar tidur juga dipannya juga masih pakai dipan yang masa kini. Ukuran kamar tidur ini seperti yang tadi ya. Ini ada kursi dengan ukiran kayu jati ya. Ini juga, nah ini mejanya ini unik, ini lama sekali, modelnya lawasan. Di kamar ini juga ada 1 kamar mendalam dan pintunya dari kayu dengan seng, tutup seng ya, benar-benar tradisional. Nah, ini standar ya untuk kamar mandi dalamnya dengan 1 kloset duduk. Sekali lagi, tidak semua furnitur atau perabotannya menggunakan lawas. Oke, ini suasana. Jadi kalau bukaan jendelanya dibuka, ini kan tampak ada 1 halaman kecil. Ini ditempatkan di sana ada 1 tanaman ya yang menambah suasana asri.
Yuk sekarang kita lanjut lagi bergeser ke bangunan terakhir. Nah ini bangunan ini punya 3 pintu. Ini pintu yang pertama, kita masuk lewat sini dulu ya Property Lovers. Dan ketika kita masuk kita disambut, di sana ada dapur, kemudian ini adalah ruang untuk bersantai, berkumpul, ruang utama. Di sana ada satu dipan besi. Dan ini ada kursi kayu yang dulu dipakai buat di bioskop zaman dulu ya Property Lovers. Dan di ruang keluarga ini ada satu set kursi kayu yang ini bagus sekali. Jadi ukirannya ini susunan dari potongan-potongan kayu ya yang disusun sedemikian rupa rapi, punya nilai seni artistik ya Property Lovers. Dan ini menarik sekali, bagus, seperti dari kejauhan seperti tumpukan batu. Oke, dan di ujung sana ini ada dipan ranjang besi ya. Nah ini baru yang lawasan tradisional. Tapi nggak tahu kenapa ditaruh di ruang tengah. Ya mungkin kalau zaman dulu gitu ya, ada ranjang yang di ruang tengah, ruang keluarga gitu ya. Nah di bangunan ini ada 2 kamar tidur, tapi ukurannya tidak besar ya. Mungkin sekitar ya 2 kali 3 kurang lebihnya. Cukup untuk 1 kasur ya. Begitupun di kamar yang satu lagi, kita lihat juga ada 1 kasur yang ditempatkan, dan ada ini bukaan jendela ke area belakang untuk sirkulasinya. Dan di 2 kamar ini tidak ada kamar mandi dalamnya ya. Di area ini ada pintu yang kedua yang tengah ya. Dan ini untuk pintu akses dari ruang tengah, tampak tadi bangunan yang kedua. Oke, nah di ruangan ini, di bangunan ketiga ini ada 1 kamar mandi dalam, maksud saya 1 kamar mandi ya. Itu bisa Property Lovers lihat. Ini ada meja rias gitu ya, lengkap dengan cerminnya. Nah ini kamar mandi untuk bisa diakses di ruangan ini. Ukurannya juga tidak terlalu besar. Untuk dindingnya menggunakan mozaik keramik gitu ya. Yang lainnya standar dengan bofon kaca tadi untuk pencahayaan alaminya ya. Oke, Property Lovers, ini pintu akses ketiga yang sampingnya, dan pintu ini menghubungkan kita ke area di samping, ada space ya, ini dengan rumput sintetis ya untuk menambah kesan asri. Jadi ada sisa space di belakang. Ini tampak suasananya. Nah sekarang kita masuk lagi yuk ke dalam, karena ada bagian tadi yang belum kita lihat. Ini bagian dapurnya. Dapur ini dipisahkan dengan 1 gerbang yang terbuat dari bata ekspos ya. Ini bukan terakota, mungkin bata ekspos. Dan ini ada 1 ruang dapur, ukurannya kurang lebih sekitar ya 2 kali 3 meter. Ini tampak suasana di dapurnya dengan beberapa wall decor, dan untuk atapnya menggunakan skylight ya. Jadi ini ada pencahayaan di siang hari akan lebih baik tanpa perlu penerangan lampu. Dan di sini juga sudah ditempatkan 1 meja kayu yang punya nilai artistik ya. Setelah ini ada pintu kamar mandi, pintu ke belakang. Nah, tampak dari belakang suasananya ini 1 kolam, atau mungkin bisa diperuntukkan untuk kolam atau apapun itu ya. Nah, Property Lovers, ini dari review kita di Rumah Villa Janji Jogja, rumah etnik dengan model lawasan, semoga menginspirasi. Dan ini selain villa ini disewakan, juga dijual 1,3 miliar kalau kata pemiliknya. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.